Baik, saya share screen untuk materi kita pada siang hari ini, yaitu tentang jurnal penutup. Sebenarnya nanti kaitannya jurnal penutup sama jurnal pembalik. Nah, tapi itu sebenarnya materinya sangat mudah, maka kenapa saya agak santai-santai untuk menyampaikan ke kalian, karena sebenarnya kan perusahaan jasa kemarin sudah pernah, nah, jadinya ini sama, cuma beda perusahaan saja. Baik, sekarang saya akan membahas tentang jurnal penutup. Atau itu jurnal penutup itu, jadi jurnal penutup itu dibuat ya untuk menutup, namanya aja jurnal penutup ya, jadi ini untuk menutup akun-akun dibikin nol itu loh, ditutup, dinolkan supaya apa? Supaya pada periode berikutnya itu dimulai dari nol ya. Nah, kayak gitu ya di pom bensin itu. Jadi supaya pada periode berikutnya bisa dimulai dari nol, maka terus di akhir periode itu dibuat yang namanya jurnal penutup. Nah, itu tujuannya. Terus yang dienolkan itu apa? Yang perlu ditutup. Yang perlu ditutup. Yang perlu ditutup yang pertama itu adalah akun nominal. Akun itu sendiri kan ada dua ya, akun real sama akun nominal kalau kalian mungkin masih ingat. Jadi untuk akun real, ini agak pointer. Tuh, ya, bentar. Untuk akun itu kan ada dua. Akun itu ada dua ya. Ada akun real sama akun nominal. Akun real itu adalah akun yang real, yang nyata, yang benar-benar ada. Maksudnya yang setiap perusahaan itu harus punya gitu loh ya. Have to do. Pokoknya yang dia harus punya itu. Nah, akun real itu apa aja? Akun real itu ada harta, ada utang, dan ada modal. Nah, berarti kan akun itu kemarin ada 5 ya, kayak balonku. Berarti yang 2 apa, Nak? Harta, HUM, yang 2 lagi apa? Masih ingat tidak? Semoga masih ingat. Pendapatan sama beban. Ya, betul sekali. Pendapatan sama beban. Nah, berarti yang perlu ditutup hanya 2 ini. Akun pendapatan sama akun beban. Yang mana kalau di perusahaan jasa, ya wes, namanya itu pendapatan sama beban. Tapi kalau di perusahaan dagang, pendapatannya dipecah lagi. Pendapatannya perusahaan dagang itu kan diperoleh dari kegiatan penjualan, ya kan? Jadi di sini pendapatannya diperoleh dari penjualan. Jadi nanti penjualan itu termasuk juga dalam pendapatan ini. Begitu juga dengan beban. Beban itu kan semua yang bersifat mengurangi dan untuk menghasilkan barang yang lain. Nah, jadi kalau di suatu perusahaan dagang ini bisa juga pembelian. Karena pembelian itu kan dia memakai uang untuk membeli barang dagangan, pulaan gitu. Nah, berarti kan ini termasuk juga beban. Gitu. Nah, terus yang dienolkan apa saja? Yang dienolkan ini. Yang dienolkan tadi pendapatan sama beban. Sebenarnya itu cuma 2 ini. Cuma karena di perusahaan dagang itu jenisnya banyak, makanya si pendapatan itu ada di breakdown ke penjualan. Yang mana kalau penjualan itu mesti ada buntutnya, yaitu re sama pot. Re sama pot. Cara mengenolkannya gimana? Sekarang kita kembali ke takdir. Takdir itu adalah di mana BH atau HB itu di debit dan utang modal pendapatan itu di kredit, ya kan? Nah, cara mengenolkannya gimana? Ya tinggal yang semula, ini juga bertambah. Yang semula di D, biar ini 0 kan harus plus sama minus ya. Berarti yang semula di D harus di K, yang semula takdirnya di K, maka cara mengenolkannya nanti di jurnal penutup harus di D. Baik, nah terus tadi kan yang dienolkan atau yang ditutupkan hanya pendapatan sama beban ya. Berarti yang ini sama yang ini. Oke, berarti takdirnya beban awalnya itu ada di D, kan? Berarti nanti pada saat jurnal penutup, si beban harus kamu letakkan di, kebalikannya di kredit. Begitu juga dengan pendapatan, takdir awalnya kan dia di kredit nih. Berarti nanti pada saat jurnal penutup, ini harus kamu letakkan di debit. Nah, seperti itu.
Tapi repot ini, si re dan pot ini kan oposisinya dari penjualan ya. Berarti yang penjualan itu kan sama dengan di sini ya. Berarti jika sama dengan di D, maka si oposisi ini, si re dan pot ini nggak akan pernah bisa jadi satu sama si penjualannya itu. Berarti kalau penjualan itu nantinya di D, maka si repot harus ada di kredit. Pokoknya yang saya kasih warna lain aja. Yang ini, yang penjualan, yang penjualan sama yang re dan pot ini harus berbeda. Jadi yang re dan pot itu letaknya harus berbeda dengan penjualan. Begitu juga dengan pembelian. Pembelian itu kan tadi sama dengan beban ya, posisi takdirnya. B ini kan tadi harus, nah beban di sini termasuk juga pembelian. Maka pembelian itu nanti letaknya harus dikredit pada saat jurnal penutup. Kenapa? Karena takdirnya awalnya dia di D. Maka supaya 0 pada saat jurnal penutup dia harus dikredit. Begitu juga dengan beban di sini. Beban ini beban kan nanti harus letaknya juga berkebalikan. Nah, si repot ini sama dengan si repot ini, maksudnya posisinya nanti harus beroposisi dengan yang induknya ini tadi, kan induknya pembelian tuh. Maka si repot ini nanti harus berkebalikan letaknya dengan si nomor induknya ini tadi yang pembelian. Jadi kalau pembelian katakanlah di K, berarti re dan pot pembelian harus dua-duanya di D, gitu. Jadi sebenarnya intinya itu simpel kok, cuma pendapatan sama beban. Itu yang perlu ditutup. Cuma kalau di perusahaan dagang pendapatannya kan ada penjualan, bebannya itu pembelian. Nah, diikuti dengan ini buntutnya yaitu si repot. Di mana ada penjualan di situ ada repot, di mana ada pembelian di situ ada repot. Jadi ini mengikuti tapi letaknya berkebalikan, kayak ayam. Nah, itu antara kepala, antara ndas sama antara ekor itu kan nggak akan pernah bisa jadi satu, walaupun dia sama-sama dalam satu tubuh ayam itu. Nah, katakanlah si ndas itu adalah penjualannya, maka si repot itu adalah buntut dari ayam itu. Jadi dia kemana-mana bareng terus, cuma dia letaknya berseberangan, itu ya. Nah, beban di sini juga sama dengan beban di sini, nanti letaknya adalah berbalikan dari sini. Jika di D, berarti nanti saat penutup dia harus di K. Baik, nah terus si pendapatan sama si beban itu kalau diolah, itu kan akan menjadi apa ya namanya, kayak kalian tugas pertama kalian dulu itu loh, saya suruh nyatet penerimaan sama penerimaan sama pengeluaran selama 5 hari itu. Nah, itu kan nanti akan menghasilkan yang namanya laba jika pendapatannya lebih banyak dari beban, dan akan rugi jika bebannya yang lebih banyak. Kemungkinan perusahaan kan cuma itu, dua itu tadi. Nah, jadi nanti jika pendapatan itu katakanlah, misalnya ini contoh ya, contoh soal biar jika pendapatannya itu misalnya 10, bebannya itu ada 8, ini laba apa rugi, Nak? Kalau seperti ini. Pendapatan 10, bebannya laba berapa? 2. Ya, betul. Nah, misalnya ini mau kita bikin jurnal penutup. 2 akun ini mau kita, nah, 2 ini mau kita bikin jurnal penutup, si 2 ini. Maka caranya adalah tinggal diletakkan kebalikannya kan. Pendapatan takdir di mana? Pendapatan takdir di kredit, ya kan? Berarti pada saat jurnal penutup dia harus di debit. Ya udah, kita tulis saja di sini ya jawabannya. Jurnal penutup. Jurnal penutup berarti pendapatan tadi awalnya di K, berarti pada saat ditutup dia harus di sini, misalnya pendapatan apalah, misalnya pendapatan usaha atau apa. Terus pasangannya kan harus ada tuh, di mana ada debit di situ ada kredit, nggak bisa dia berdiri sendiri. Nah, pasangannya itu adalah nek P ro B didadekake satu tadi akan menimbulkan apa tadi? P sama B di mixer jadi satu. Dia akan menimbulkan yang namanya di atas tadi. Nah, akan menimbulkan yang namanya apa ini? Laba atau rugi, ya kan? Nah, berarti pasangannya di sini adalah ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi. Pendapatannya tadi berapa? 10. Ya udah tinggal ditulis saja. 10 di debit dan ikhtisarnya 10 di kredit.
Nah, terus kalau untuk menutup yang beban gimana? Coba ada yang tahu nggak? Beban itu takdirnya di mana? Debit. Berarti pada saat ditutup dia harus di Kredit. kredit. Berarti sini ditulis di kredit beban apa gitu misalnya, beban hidup atau apa. Nah, di sini adalah ikhtisar laba rugi. Nah, berapa bebannya tadi? 8. Ya wes, tinggal kita tulis saja 8 di debit dan 8 di kredit. Selesai. Belum selesai ternyata. Kenapa belum selesai? Karena ada akun baru lagi yang diciptakan dari hasil SIK 2 ini, dari hasil pendapatan sama beban ini. Ini akan menghasilkan anak baru lagi yang namanya adalah laba. Kenapa laba? Karena pendapatan besarnya jumlahnya lebih besar dari beban. Terus laba digimanain? Laba juga harus ditutup. Terus pasangannya gimana? Masuk laba pasangannya ikhtisar laba rugi ya. Jadi kalau laba nanti pasangannya adalah sama modal. Laba karena laba akan mempengaruhi modal toh. Pada akhirnya jika laba berarti modalnya bertambah, jika rugi maka modalnya berkurang. Nah, baik. Sekarang jika laba maka ini kan laba nih, 2 nih. Berarti cara menulisnya adalah di sini ada ini nomor 3 nih. Oke, jadi ini ringkesannya sebenarnya ini. Jika pendapatan, bentarnya agak ngadat pentafet. Oke, jika pendapatan, maka cara menutupnya ya ini. Pendapatan kan awalnya di kredit nih. Berarti pada saat tutup dia harus di debit. Seperti ini. Pasangannya ikhtisar laba rugi. Sudah selesai. Begitu juga dengan beban. Begitu juga dengan beban. Jadi beban itu kan dia di debit. Berarti pada saat ditutup dia harus di kredit. Jadi dia harus di kredit. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, terus si 2 ini kan tadi menimbulkan akun baru ya, laba atau rugi ya. Jika pendapatannya lebih banyak, berarti dia laba. Jika pendapatannya lebih sedikit, maka dia rugi. Nah, berarti ini jika laba. Jika laba, maka labanya ditaruh di debit. Seperti ini. Tapi namanya bukan laba, tapi namanya adalah ikhtisar laba rugi. Pasangannya kan nggak mungkin ikhtisar, pasangannya ikhtisar. Pasangannya adalah modal. Nah, berarti di sini tadi kan dia laba. Berarti di sini ditulis ikhtisar laba rugi 2. Terus pasangannya adalah modal. Di kredit 2. Udah deh selesai. Cuma kayak gitu aja. Simpel bukan? Bukan. Nah, terus yang ini jika rugi. Jika rugi kebalikannya. Jika rugi, mana sih? Oh ya ini. Jika rugi, ini ya, maka ikhtisar laba ruginya ditaruh di bawah. Terus pasangannya sama. Pasangannya adalah modal. Satu lagi. Di setiap toko perusahaan, ya ini belum tentu ada, tapi biasanya ada, yaitu prive atau pengambilan pribadi oleh pemilik, private atau prive ya. Nah, itu juga perlu ditutup. Cara menutupnya adalah, karena prive itu adalah bagian pengambilan modal, sedikit pengambilan modal oleh pemilik, otomatis dia akan mempengaruhi modal pemilik. Jadi pada saat ditutup, dia juga harus dipasangkannya sama modal. Jadi prive-nya di bawah, di kredit, dan modalnya di debit. Nah, misalnya saya ada soal, oh iya, langsung ke soal aja ya, sebelum ada pertanyaan, kita langsung ke soal dulu aja latihan. Misalnya kayak gini, contohnya ada neraca saldo. Seperti ini, neraca saldo itu ya sisa-sisa itu sudah produk akhir dari suatu perusahaan itu dia punya yang namanya neraca saldo. Nah, misalnya ada contoh seperti ini. Neraca saldo mulai dari kas sampai dengan beban. Menurut kalian yang perlu disesuaikan yang mana aja? Tadi yang perlu disesuaikan adalah pendapatan sama beban. Sekarang aku kembali ke ini aja biar mudah. Akun itu kan ada 5 ya. Akun itu ada H, U, M, P, dan B. Jika di coding atau di kode, H itu kode berapa nak? Semoga masih ingat. H itu kode berapa? Betul.
Nah, ini udah urut ini. Ini kode 1, utang kode 2, modal kode 3, pendapatan kode 4, dan beban kode 5. Berarti yang perlu ditutup yang berkode berapa tadi? Yang perlu ditutup tadi adalah Sama P, 5. P sama B kan, pendapatan sama beban kan. Nah, berarti yang perlu ditutup adalah yang kode ini kan. Iya, yang berkode 4 sama 5. Berarti, dan 6 sebenarnya, karena 6 itu nanti masuk di beban. 6 masuk di sini. Baik, berarti yang perlu ditutup adalah semua yang berkode 4, 5, dan 6. Ini berarti. Set. Ini perlu ditutup semua. Ini sangat-sangat mudah, karena di sini debit kreditnya udah jelas terlihat kan. Di sini penjualan ada di kredit. Retur di debit ya, yang seperti saya bilang tadi, penjualan itu ndas pitiknya, retur penjualan itu buntut pitiknya. Jadi kan dia selalu berkebalikan. Nah, begitu juga dengan pembelian. Pembelian dia di D, repot pembeliannya di K seperti ini. Cara menutupnya gimana? Ya udah, tinggal ditulis kebalikannya saja. Kita mau ngerjain yang mana dulu misalnya? Kita ngerjain yang 401 dulu, penjualan one by one ya. Penjualan itu di sini dikredit. Berarti pada saat jurnal penutup, dia letaknya harus di sebaliknya, di debit. Betul. Pasangannya apa tadi? Ikhtisar laba rugi. Nah, jadi nanti akan seperti ini. Jawabannya akan seperti ini. Jawabannya akan seperti ini. Ini yang nomor penjualan di sini. Nih. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Belum ya? Belum. Baik. Sekarang ke 4 yang kedua dan ketiga, karena ini kan jadi satu nih, yang retur dan potongan kan jadi satu. Tak kasih warna beda biar tahu, biar bisa membedakan. Nah, yang ini, yang retur sama yang potongan, ini juga perlu kita sesuaikan. Kok sesuaikan terus? Kita tutup. Nah, caranya gimana? Tinggal dibalik aja. Ini kan awalnya di D ya. Berarti pada saat jurnal penutup, pada saat menolkan, si repot harus taruh di K, di kredit. Jumlahnya sama sih, sama dengan yang di soal. Terus pasangannya juga ikhtisar laba rugi. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kalau sudah selesai yang, berarti kan kita udah selesai berapa nih? Nah, udah selesai ini. Udah selesai 3 nomor kan? Nah, berarti nomor selanjutnya 501 sama dengan yang tadi. 501 di sini pembelian. Pembelian kan? 501 pembelian. Berarti dia di D atau ini? Dia di D. Berarti pada saat penutup dia harus di kredit. Nah, ini kan di kredit. Pembelian di kredit. Pasangannya sama, ikhtisar laba rugi. Kayaknya mudah banget kok ini. Kalau selama ada kotaan ini justru akan sangat membantu banget pada saat penyelesaian jawaban. Nah, begitu juga dengan repot, si repot, retur pembelian dan potongan pembelian. Nah, dua-duanya juga harus ditutup. Caranya, repot pembelian ada di kredit, berarti pada saat penutupan dia harus di debit. Nah, pasangannya sama, yaitu ikhtisar laba rugi. Itu. Nah, terus selanjutnya udah tinggal 2 nomor kan, 601 sama 602. Beban. Beban di sini dia ada di di sini ada di debit. Beban ada di debit. Ini 2 juta sama 4 juta di debit, berarti pada saat penutup dia harus ditaruh di sebaliknya, di kredit. Nah, jadi 0 kan, kalau imbang debit sama kredit kan udah jadi 0. Udah cuma kayak gitu aja. Tapi belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena kan kita harus si mix tadi loh, yang pendapatan sama beban kalau di mix kan akan menjadi 2 kemungkinan tuh. Yang ini, yang mana? Yang ini. Kan kalau di mix dia akan menjadi 2 kemungkinan. Kalau nggak laba ya rugi. Nah, berarti kalian juga harus tahu siapa yang maju terus, toko maju terus ini dia laba apa rugi. Caranya gimana? Nah, ini dengan yang mengurangkan semua yang berkode 4, yang pendapatan,
dikurangkan dengan yang berkode 5 atau beban. Nah, caranya kan seperti itu. Jika pendapatan itu lebih besar, sini ya, jika pendapatan itu lebih besar, jika pendapatan atau kode 4 itu lebih besar dari yang kode 5 atau 6, maka dia adalah laba. Tapi jika yang bebannya yang lebih besar, berarti dia adalah rugi. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kayak gini. Jadi jika jika diolah, nah, tadi diolah, maka nanti akan menghasilkan laba segini. Nah, terus dia laba kan? Karena laba, ini laba. Maka laba atau jurnal penutupnya karena laba berarti dia harus ditaruh di debit. Dia harus ditaruh di debit. Nah, seperti ini. Pasangannya bukan ikhtisar laba rugi dong. Karena ikhtisar laba rugi itu ya laba itu. Pasangannya nggak mungkin juga sama ikhtisar laba rugi. Tapi pasangannya adalah modal. Oke, ada yang mau ditanyakan? Udah selesai nih materinya jurnal penutup. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tenane, yakin? Kesel nanti. Tidak ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, ya sudah. Malahan ya, alhamdulillah. Tidak ada? Oke, nanti Ada buat. Oh ya, silakan Silot. Silot mau tanya? Iya Bu, ujian sekolah tuh kapan ya Bu? Ujian sekolah itu tanggal 11 April. Nah, tanggal 11 April sampai 21 April. 11 April sampai 21 April dan direncanakan dilaksanakan secara online tapi dari sekolah. Maksudnya online tapi offline. Jadi kayak TPHP sini. Gitu. Ya, semua mata pelajaran ya. Udah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Putra Damar, Hutama Putra, Hutama Damar. Raise up your hand. Kenapa? Nggak ada, tidur dia. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, jangan lupa untuk presensinya di Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti bisa dibaca-baca lagi di modulnya belum tak upload ya. Habis ini nanti saya upload sekalian dengan yang di YouTube-nya kalau mau diulang-ulang lagi untuk pelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu kita. Sama